Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara semuanya, hari ini umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri bermakna kembali kepada kefitrahan, suci bersih, seperti bayi baru lahir. Nah, ini senada dengan sebuah hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Kullu mauladin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci bersih. Nah, beriring dengan perjalanan waktu, kefitrahan manusia itu terkotori oleh dosa-dosa, oleh kemaksiatan dan berbagai perbuatan yang mungkin melanggar perintah Allah. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan kefitrahan manusia terkotori? Ada beberapa hal yang menyebabkan kefitrahan manusia terkotori. Pertama, karena pola pendidikan orang tua. Ya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jadi pola pendidikan orang tua ini menyebabkan apakah fitrah itu terjaga atau terkotori. Maka di sini pentingnya pendidikan orang tua supaya setiap anak yang lahir tetap terjaga kefitrahannya sampai dia besar. Yang kedua, yang bisa merusak kefitrahan manusia adalah karena pergaulan. Ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika seorang bergaul dengan pandai besi, maka dia akan tercepreti panasnya. Kalau dia bergaul dengan seorang tukang minyak wangi, maka dia akan terbawa wangi. Artinya lingkungan pergaulan mempengaruhi seseorang. Maka sekali lagi, untuk menjaga kefitrahan, dia harus bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang benar, orang shadiq. Jadi lingkungan teman itu bisa menjaga kefitrahan manusia. Karena orang-orang yang benar, yang soleh itu akan saling mengingatkan. Selain lingkungan orang juga tontonan, pendengaran, penglihatan harus dikondisikan supaya tetap terjaga dalam kebaikan. Karena boleh jadi kefitrahan manusia terkotori ketika salah melihat, salah mendengar, salah bergaul. Maka sekali lagi, lingkungan pergaulan, tontonan, apa yang dilihat, apa yang didengar harus dalam kebaikan sehingga kefitrahan itu terjaga. Yang selanjutnya yang bisa merusak kefitrahan manusia adalah nafsu manusia itu sendiri. Ya, ketika manusia sudah balik, sudah dewasa, maka ada kecenderungan nafsu. Dan nafsu kalau tidak dikendalikan, itu akan membawa kemaksiatan, akan mengotori jiwa-jiwa manusia. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, "Wa ma ubaru nafsi inna nafsa la'amratu bisu illa ma rahima rabbi." Sungguhnya aku tidak bisa berlepas dari hawa nafsu sendiri, karena nafsuku mengajak kepada kejahatan atau kemaksiatan. Maka ketika nafsu dituruti, akan berbuat dosa, dan dosa itulah yang mengotori fitrah manusia. Kendalikan nafsu ini, maka insya Allah kefitrahan kita akan terjaga. Dan yang keempat, yang bisa mengotori kefitrahan manusia adalah setan yang selalu menggoda manusia. Jadi setan itu innama ya'muru bis-su'i wal fahsya. Setan itu menyuruh kepada kemaksiatan dan kejahatan. Dan itu bisa mengotori fitrah manusia. Nah, dalam perjalanan manusia dari kecil sampai dewasa, sampai sekarang, maka manusia itu sudah terkotori kefitrahannya. Maka Allah Maha Sayang kepada kita, Maha Sayang kepada manusia. Allah tidak membiarkan manusia itu dalam keadaan kotor. Maka sekali lagi, dengan kasih sayangnya Allah memberikan 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Ketika kita sahur menahan lapar dan haus, ketika kita menjaga pandangan dan penglihatan, berbagai aktivitas ibadah wajib dan sunnah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka sebulan penuh inilah Allah yang mengembalikan kefitrahan manusia. Manusia menjadi suci kembali. Maka hari ini semua umat manusia mengumandangkan takbir, tanda kemenangan. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Artinya bahwa manusia yang tadi dipenuhi dosa-dosa, kena kemaksiatan, karena mungkin mengikuti hawa nafsu, tergoda oleh syaitan, maka hari ini Allah hapuskan dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan,
maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka inilah Idul Fitri, manusia dikembalikan kepada fitrah, kembali suci seperti bayi baru lahir. Allahu Akbar. Itulah kasih sayang Allah. Maka sekali lagi mari Idul Fitri kembali kepada fitrah, mari jaga kefitrahan kita. Hari kemenangan, kembalinya kita menjadi suci, harus jaga kefitrahan kita. Jangan sampai diisi dengan maksiat lagi, dengan perbuatan dosa lagi. Maka kita jaga. Nah, ketika Allah membersihkan dosa-dosa kita, maka kita pun harus saling membersihkan sesama manusia. Ya, kita saling mendoakan. Amal-amalan kita ketika Ramadan, kita harus saling mendoakan. Lalu kesalahan-kesalahan kita sama manusia harus saling memaafkan. Maka sekali lagi, di hari yang fitrah ini, saya secara pribadi dan rekan-rekan dari IMB Kota meminta maaf kepada hadirin semua, saudara semuanya yang menyaksikan video ini, dan semua yang pernah bergaul dengan saya, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan, di mana saja. Saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa syamakum minal azin wal faizin. Semoga amal kita Allah menerimanya. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang diberi kemenangan, dikembalikan kepada fitrah, dan kita pun siap menyongsong kemenangan-kemenangan yang lain. Dan kemenangan yang hakiki adalah ketika kita memasuki surga Allah. Sekali lagi, mohon maaf, minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.